nomor satu yang harus kita bina relationship. Itu relationship tuh penting banget, atau networking gitu ya. Kedua, gue pakai sistem tarik ulur. Ketika gue ditawarin yang acara yang kayaknya ini gue ambil atau enggak ya, kayaknya nggak terlalu penting deh atau enggak, gue nggak akan ambil. Tapi kalau lagi sepi, gue akan ambil gitu. Maksudnya gue sering ngalamin gitu, gue udah dapet job misalnya tanggal 9 Agustus. Fee-nya sekian. Ada lagi yang masuk temen juga, 9 Agustus, fee-nya 2 kali lipat. Gue nggak akan batalin yang pertama. Karena dari pikirannya Bro Ferry sendiri, pasti di dalam hati itu sudah yakin. Kalau cewek itu lihat saya pasti senang sama saya. Kenapa nggak dipilih yang cowok yang lain? Kenapa kok Ferry Salim? Dan karakter itu berhasil dipertahankan sampai bertahun-tahun hingga saat ini. Ini yang hebat. Nah, kita ada kebetulan hari ini kan juga ditemenin sama pakar branding kita, pakar digital nih. marketing kita, digital branding kita, yaitu Bro Sugimitro. Sebelum expert akan Saya kenal dia udah lama. Lama. Berapa tahun ya? Hebat nih dari dulu. Wah, eksistensinya luar biasa sekali. Belum jadi ya? artis. Kalau sudah jadi artis baru bisa standing. Masih kalah sama Koko Rofi juga. Enggak lah. Kan setiap orang punya bidangnya masing-masing, tapi Iya. lebih hebat. sebelum kita ke Bro Sugimitro nanti akan memberikan analisa kira-kira bagaimana Ferry Salim mengemas di personal brandingnya sehingga punya karir yang ini. Saya pengen denger juga tips and tricksnya nih, bisa tahan segini lama. Gak banyak artis loh yang bisa artis atau influencer yang relevan di setiap zaman, jobnya banyak terus. Nah ini pasti kan ada tips and tricksnya. Saya minta 3 atau 4 lah disebutin ke semua teman-teman, jadi bisa belajar ya kita ya. Iya biar bisa lama, berkarir tuh bisa lama gitu loh Mas. Oh, jadi gini, gue selalu menanamkan bahwa pertama kalau kita berada di dalam masyarakat, nomor satu yang harus kita bina relationship. Itu relationship tuh penting banget, atau networking gitu ya. Jadi semakin kita kenal banyak orang, semakin kita terbuka kesempatan untuk mendapatkan opportunity. Bagus banget tuh. Ya, kayak misalnya kayak kita kenal cuma sebentar ya, tapi saya selalu maintain kan. Bro Rofi apa kabar, lama-lama kan kayak gitu. Itu saya berasa sih. Bener ya. Maksudnya saya kan bukan siapa-siapa ya. Terus tetap dijaga hubungannya. Kok nih suka kayak klien-klien saya gitu ya, misalnya saya MC wedding ya, dia married bapaknya. Karena saya gimana, udah hamil belum istri, kayak gitu. Jadi selalu maintain. Itu jadi stay connected sama mereka. Itu satu. Pokoknya humble lah gitu, nggak perlu merasa, gue nih artis nih, masa gue WA lu dulu. Gue nggak punya pikiran kayak begitu. Karena dan ini bener ya, maksudnya bukan cuma sekedar omongan di mulut, saya ngerasain juga. Kan lama-lama sekali pasti Bro Rofi apa kabar, atau kadang-kadang Instagram itu. Iya, di komen gitu-gitu. Saya feel appreciated sih pasti. Iya. Itu satu. Kedua, gue pakai sistem tarik ulur. Jadi kayak main layang-layang gitu. Jadi kalau misalnya gue merasa termasuk dalam banyak, percintaan sebetulnya. Jadi kalau merasa gue banyak, udah exposure-nya udah cukup banyak nih. Ketika gue ditawarin yang acara yang kayaknya ini gue ambil atau enggak ya, kayaknya nggak terlalu penting deh atau enggak, gue nggak akan ambil. Tapi kalau lagi sepi, gue akan ambil gitu. Jadi balance. Tahu kapan menempatkan diri. Kapan mau diambil, kapan enggak gitu. Nah itu kedua. Terus ketiga, gue selalu melakukan, gue nggak pernah main-main gitu kalau kerja. Kalau gue merasa gue mampu, gue akan ambil. Tapi kalau gue merasa kayaknya gue nggak bisa nih, nggak mampu deh, berat banget, gue akan bilang, sorry bro, gue nggak ngambil dulu deh. Gue nggak mau ngambil tapi terpaksa gitu. Atau karena kepengen dapet job? Atau benefitnya gitu. Enggak begitu. Jadi gue nggak akan begitu. Terus kemudian gue juga jujur gitu. Artinya jujur gini, gue nggak pernah, maksudnya gue sering ngalamin gitu. Gue udah dapet job misalnya tanggal 9 Agustus, fee-nya sekian. Ada lagi yang masuk temen juga, 9 Agustus, fee-nya 2 kali lipat. Gue nggak akan batalin yang pertama. Intinya ya. Iya, walaupun ini lebih gede 2 kali, tapi gue merasa gue nggak bisa begini caranya gitu. Gue tetap harus kerjain dia punya. Karena kalau misalnya dia gue batalin, dia bisa aja cari yang lain, tapi merasa berdosa gitu sama dia cuman gara-gara belain ini gitu. Ngerti. Jadi kayak gitu. Saya summary ya. Siap.
relationship networking tuh harus di-maintain. Seberapapun tingginya kita merasa diri kita lagi bagus banget atau gimana, tetap humble dan stay connected, bangun relationship dengan rekan-rekan atau dengan teman-teman, dengan semuanya lah ya gitu. Yang kedua adalah tahu tarik ulur. Tapi ini seni ya. Tarik ulur. Nggak semua orang bisa. Belajar di nggak semua orang bisa. Iya. Nggak terima semua job kalau memang nggak mampu. Tahu memang kekuatannya di mana. Iya. Dan itu artinya nggak sembarangan asal ambil job-job aja. Ambil job-job supaya dapat uang atau apa gitu. Benar-benar diperhatikan quality dari jobnya itu bisa di-deliver apa nggak, ada value tambahan atau enggak gitu. Yang terakhir integritas ya. Iya. Ini penting. Jujur, memiliki integritas. Iya. Luar biasa Ferry Salim. Pantes aja terkenal terus. Moga-moga saya juga awet kayak Ferry Salim ya. Nah, ini dia nih. Ini kita diagnosanya nih. Karena gini ya, waktu zaman saya SMA atau kuliah waktu lalu, teman-teman saya tuh ngidolain Ferry Salim. Oh, pastilah. Mudah-mudahan cewek-cewek ya. Iya benar, cewek-cewek. Banyak cewek yang mengidolakan. Karena tadi kalau dari cerita Bro Ferry saya nggak terlalu kaget ya apa yang diceritain karakternya aslinya. Mungkin kan teman-teman baru denger di YouTube. Tapi ada yang menurut saya bagus sekali begini. Bro Ferry ini benar-benar enjoy dengan hidupnya. Bahkan dia bisa memerankan karakter di luaran. Itu benar-benar karakter hampir semua itu kepribadian aslinya. Maksudnya gini, ada orang yang harus berpura-pura di kehidupan sosial di luar. Itu tidak sesuai dengan karakter aslinya. Akhirnya dia nggak terlalu kuat dan akhirnya bisa stres. Capek. Nah, kebetulan saya lihat Bro Ferry ini dari awal meniti karir, kalau tadi saya amatin ya, dari ceritanya di awal, tadi main film apa, saya rasa Bro Ferry jarang dapat peran antagonis kan ya? Ada sekali-sekali. Sekali, tapi nggak sering ya. Ya, karena kamu masih bisa menampilkan wajah agak angker sedikit, tapi peran yang masuk di pikiran banyak orang, yang diterima secara brand, kan ini personal branding. Orang itu kan melihat artis itu pertama bukan dari ketemu artis atau kenalnya, tapi dari banyaknya film yang dimainkan, karakter apa yang dibaca. Dan kalau mainkannya benar, bagus, mereka itu langsung jatuh cinta sama artisnya. Contoh ya, kita lihat Tony Stark yang main Iron Man itu, orang ingetnya dia tuh Iron Man hari ini, Robert Downey. Orang sudah lupa dengan jeleknya dia tahun 80-an ketika dia narkoba, dia katanya nggak akan sukses di bidang film, malah dia pernah jadi figurannya cuman waktu setelah bangkit kan video klip. Nah, tapi Bro Ferry saya bilang cukup stabil, tadi dari awal membangun karakter. Apa sih yang dibangun? Saya bisa coba kemukakan ya. Bro Ferry ini bisa mempertahankan karakter laki yang keren, laki macho keren, yang memang flamboyan. Maksudnya gini ya, flamboyan disukain wanita. Karena dari pikirannya Bro Ferry sendiri, pasti di dalam hati itu sudah yakin kalau cewek itu lihat saya pasti senang sama saya. Enggak, ini nih logik, bener nggak? Kamu kalau di mana-mana kamu yakin kamu akan jadi pusat perhatian cewek kan? Nah ini benar, karena ini personal branding dan strategi mindset, pola pikir. Gak semua orang bisa itu, tapi saya lihat Bro Ferry mungkin gak sadar, tapi dia punya itu. Soalnya nggak semua orang ganteng punya kepercayaan diri. Yes. Kayak saya ganteng tapi saya. Nah, fotografi beda ilmunya lebih tinggi. Bro Ferry ini punya karakter yang berhasil dibangun itu dari film-filmnya dan memainkan perannya bagus. Di kenyataan Bro Ferry juga berusaha mempertahankan di postingan media sosialnya. Nah ini penting nih, mengonekkan dengan dunia digitalnya. Bagaimana ada hubungan dengan anaknya. Kemudian waktu lalu kan juga film anaknya diangkat, diajak ikut main film, disupport. Jadi kan orang melihat sebagai sosok yang memang tadi di dalam branding yang dibangun sama Bro Ferry adalah saya ini cowok yang gentleman, ya gentleman. Wanita suka sama saya. Ibu-ibu akan suka, dan sebenarnya fokusnya lebih banyak ke wanita, target marketnya dia dari awal dibangun. Percaya apa enggak? Bener ya? Kamu nggak target cowok, memang targetnya wanita yang dia punya target audiens wanita dari awal. Makanya kalau kita lihat yang cinta dari tadi kan yang ngirim makanan jangan cowoknya kan. Maksudnya gini, loh Deddy Corbuzier itu kan masih ada cowok yang suka. Maksudnya karakter yang dibangun kan maconya itu kan cowok juga kepingin suka sulapnya kah atau suka
powerful, tapi enggak. Bro ini memang membangun karakter. Kayak Richard Gere kalau saya lihat. Ya. Richard Gere itu kan sosok flamboyan, cara dandannya. Dia Coba. makin tua makin ganteng. makin tua makin ganteng tuh. Iya. Kalau Gen X sampai tahun 1980, ya itu sudah kalau ditanya Ferry Salim pasti pada tahu karena Bro ingat nggak waktu zaman dulu Bro tuh sering fashion show untuk baju-baju pengantin. Jadi pakai jas kan, keliling kota-kota, bridal, dan selalu bintang yang paling keluar terakhir tuh kebanyakan Bro. Bintang utamanya, bener nggak? Nah, itu salah satu dulu cara pembrandingan orang selalu lihat yang terakhir keluar itu berarti bintang yang paling besarnya. Nah, Bro Ferry Salim tuh sering sekali dapat posisi paling belakang. Pokoknya yang belakang tuh yang keluar terakhir itu Kalau istilah dunia modeling tuh gongnya gitu. Gongnya, the superstar. Gongli. Berarti kenapa? Karena mereka melihat, ya itu tadi karakter yang dibangun sama lagi kan. Dia ada hubungannya dengan suami. Kenapa nggak dipilih yang cowok yang lain? Kenapa kok Ferry Salim? Nah, dan karakter itu berhasil dipertahankan sampai bertahun-tahun hingga saat ini. Ini yang hebat. Tapi memang masuk ke Gen Y-nya, ini harus butuh bantuan anaknya. Biasanya kolaborasi brand. Brandon Salim akan bisa membantu untuk berkolaborasi, papanya juga keangkat. Tapi ini, tapi karakter yang diciptakan agak berat untuk masuk ke Gen Y menurut saya. Karena apa? Karena karakternya sudah terlalu kuat di tadi itu, sosok bapak. Sosok bapak, sosok suami, seseorang flamboyan. Nah kan nggak mungkin, masa nanti dipikir kok sukanya penggembarnya cewek-cewek muda, masa suka sama om-om. Nah ini kan sudah beda kan? Ya mungkin Budha Mayanti ya. Nah, kecuali ya nanti Bro Ferry Salim ini mungkin membuat suatu konten yang tentang bagaimana untuk anak-anak yang kurang perhatian, dia membuat satu khusus ngajarin mereka atau ditinggal pacar, jadi lebih mengambil figur bapaknya. Itu bisa viral. Saya lihat di insert menang 3 tahun berturut-turut the most fashionable celebrity ya. Dia berarti compete sama orang-orang yang lebih muda. Tapi Bro Ferry Salim masih tetap menang paling terus. dandy, paling keren, paling flamboyan, paling fashionable. Sebetulnya dibangunnya karena sudah terlalu lama dan konsisten, termasuk cara berpakaian tadi itu salah satunya. Kan nggak mungkin, banyak loh ya artis hari ini Bro ya. Mungkin teman-teman Bro sendiri kan lihat ya, kalau jalanan di luar kadang dandannya asal-asalan. Jadi orang saja nggak tahu kalau itu artis, bener nggak? Tapi Bro Ferry kan nggak mau, dia sendiri punya suatu standar untuk tampil di luar. Bahkan posting di Instagram, coba lihat kualitas kameranya, fotonya, bener kan? Pencahayaannya, detail fashionnya selalu diperhatiin. Karena apa? Tetap Bro Ferry di dalam hatinya merasa dianya adalah salah satu tampilan yang menarik untuk fashion. Nah, it's a gift loh. Itu quite remarkable achievement. Maksudnya 3 tahun berturut-turut the most fashionable celebrity. Itu gimana sih resepnya? Soalnya saya nggak ngelihat. Saya nih berusaha pakai baju aja tiap hari bingung mau pakai baju apa, jadi keluarnya jadi kayak gini. Gimana kalau sekali-sekali Koko Rofi kita dandanin ya kan? iya. Mungkin Iya kan? Gimana episode yang keberapa ya? bisa disabet semua itu nanti, semua piala tentang cara dandan Ya, terbaik. kadang-kadang saya tanya sama teman gimana sih cara fashion segala macam kan kalau Bro Ferry kan benar-benar natural banget, bisa dari dalam keluar ganteng, keren, flashy gitu. Enggak, kalau saya sarannya biasanya bedah plastik, ketok magic, sedot lemak. Enggak, kalau ibu-ibu Jago komposisi warna soalnya, perhatiin warna-warna yang dipakai. Sepatu, celana, selalu match. Tapi bener sih itu ya. Maksudnya kadang-kadang gue tuh suka pakai baju gitu, gue udah pilih baju, terus kemudian gue ambil celana, sepatu. Orang lain mungkin kadang-kadang lihatnya kok aneh banget gitu. Tapi begitu ketika udah dipakai, keren juga ya, keren. Iya, gue punya bakat di sana memang. Iya betul. Karena tadi itu saya bilang banyak bakatnya ini yang kadang Bro Ferry sendiri belum ngeluarin sebetulnya. Sebetulnya kalau Bro Ferry masuk ke fashion cowok, jadi juga menurut saya loh ya. Karena Bro ini punya karakter yang bagaimana mendandani cowok jadi kelihatan macho. enggak, kalau keywordnya kayaknya effortless kali ya Mas ya. Kalau perempuan lihatnya, nih orang kayaknya effortless banget sih, cuma pakai kemeja. Enggak lah, pakai kadang-kadang celana. juga pakai effort juga. Effort ya, kelihatannya effort. Bakat itu ada bakat kok, memang ada Tapi bakat. bener, kalau menurut gue ya, kalau tes fashion itu susah, kayaknya nggak ada sekolahnya gitu. Benar, tes itu, Untuk tes. penampilan, untuk tes ya. Maksudnya nggak ada sekolah yang bisa ngajarin
lu kalau pakai baju ini lu harus sama ini ya. Yes. Atau lu warnanya harus sama ini. Nggak ada satu sekolah yang bisa ngajarin kita nggak bisa define. Kita nggak bisa define kenapa begitu kan? Hari ini aja coba lihat ya. Konsepnya apa? Bingung kan? Susah. Jadi kadang-kadang kita misalnya buka lemari baju, saya lagi pengen, misalnya saya pengen jaket ini. Tapi tiba-tiba orang akan berpikir jaket lu pasti dalamnya kaos nih. Iya. Atau kemeja lah paling enggak. Tapi tiba-tiba gue bisa ngambil jaket, terus gue kasih vest yang buat pakai jas, terus baru kasih kemeja gitu. Nah ada vest. Tapi orang nggak akan kepikir itu. Iya. Bisa diajarin nggak? Kita tiba-tiba itu bakat. lucu gitu, bakat bro. Jadi kayak gitu. Sebetulnya Bro Ferry ini bakat seninya tinggi banget kan. Jadi kalau Bro Ferry, kalau sekarang kan zamannya kolaborasi. Kemudian baju ini kan sudah mainnya online. Kalau Bro Ferry punya partner nih, kan Bro sudah punya kekuatan sebetulnya. Bro ini kan punya kekuatan di public figure. Bro punya kekuatan di sebagai, kalau kita bilang influencer yang daya tariknya banyak ibu-ibu yang pasti akan suka beliin suaminya baju. Karena yang belanja paling banyak itu ibu-ibu loh bro. Dan suami-suami yang pebisnis itu harusnya cocok dengan dandanannya bro. Karena kan ibu-ibu senang sama Ferry Salim, dia nggak bisa dapat Ferry Salim, suaminya didandanin seperti Ferry Salim kan. Nah maksud saya dengan pemikiran konsep suatu bisnis seperti itu bro, kalau ngeluarin suatu fashion clothing Ferry Salim, FS atau apa atau itu booming bro. Ini kalau kita memanfaatkan segi strategi digital ya, karena bro, kalau saya mau bilang bagaimana tentang personal branding, saya nggak usah ngajarin, sudah hebat ini. Karena personal branding yang dibangun sudah terlalu dalam, kuat. Cuman mungkin ada satu yang kalau mau dibangun lebih tinggi lagi, kan bro kan sudah masuk level yang sudah senior ya. Digabung dengan bagaimana bro punya kemampuan skill bisnis. Nah itu bro harus buktikan dulu ada satu bisnis yang jadi sukses, itu langsung tawaran bisnis datang semua bro. Nah, mungkin saya ada karena saya berbisnis dari kecil, udah ini belajar bisnis sedikit-sedikit ya. Saya lihat main di kekuatan sebenarnya. Jadi kalau kekuatannya Bro Ferry kan fashionable, ganteng, ibu-ibu rata-rata suka. Kalau dicari bisnis yang sesuai dengan kekuatannya, sebenarnya kata Bro Sugi. Iya. Jadi mungkin kalau di makanan itu istilahnya bukan playing field yang Bro Ferry kuat banget kan. Tapi kalau tadi dibilang fashion clothing, men's clothing gitu yang biar keren, biar ganteng, terus yang atau yang audiensnya ibu-ibu tuh mungkin bisa jadi salah satu. Iya tuh Mas langsung bikin. Nggak berarti nanti langsung sama karena gitu. Karena gini, furniture melulu gitu. Daya boleh jadi modelnya. Jadi di furniture nih ada satu pojokan clothingnya. Tapi sebetulnya itu bisa meluas karena gini, karena apa ya, kalau kita lihat perjuangannya Bro Ferry Salim kan dari muda juga, dari fashion. Kuatkan dulu di tadi yang segmen yang tadi memang di generasi yang sudah senior, tapi bukan nggak mungkin bisa turun ke bawah. Ke anak mudanya digait, akhirnya dapat dapat audiens baru di kalangan Gen Y dan Gen Z. Jadi itu bisa bro, caranya gitu. Jadi orang biasanya kalau mau masuk di fashion, bro kan kuatin dulu di karakter bro sebagai ambasador misalnya ya. Tapi kemudian dikuatin lagi turun ke bawah, tapi dari guide ini keluarin anak brand. Biasanya cara mainnya gitu. Karena kalau dalam branding, saya kalau lihat artis-artis yang powerful seperti bro yang bisa masih jaga penampilan, masih tetap eksis, dihitung, film aja dihitung, tahun ini saya nggak beli kosong ya, tahun ini, itu nggak main-main loh. Karena totalitasnya tinggi. Berarti bro ini kan secara paling nggak sudah satu kerjaannya. Dia sudah membuat namanya eksis tidak berhenti. Itu berat loh. Dan kalau sudah eksis tidak berhenti, harusnya kalau ada produk fashion yang mengikuti atau produk lainnya, itu gampang sekali dapat iklan, menurut saya. Luar biasa dari Bro Sugi Mitro. Tapi bro harus mengemukakan. Jadi gini, kadang orang nggak tahu bro. Bro ini sudah begitu konsisten, justru karena bro cerita konsisten apa, itu daya tarik luar biasa loh untuk para pencari iklan. Karena dia yakin dengan konsisten itu karakter yang dibaca adalah bintang ini nggak main-main. Dia pasti serius kalau membawain sebuah iklan. Karena kadang orang takut, ini artis yang saya gandeng bener nggak bisa konsisten bagus. Kalau nanti tahu-tahu namanya rusak atau apa, produk saya kena. Nah, tapi dengan sejarahnya Bro Ferry, kemudian dari perjuangannya, itu menjadi histori kekuatan bisnis sebetulnya.
Dan itu yang nggak gampang semua orang pakai. Personal branding itu sebenarnya kekuatan branding yang sangat dahsyat. Kalau sampai ada fashion ada salah satu tadi cerita tokoh industri fashion sampai takut ketemu Bro Ferry Salim, takut kalah modis, itu berarti it tells a lot tuh. Berarti memang bercandaan ya, bercandaan. Nggak, tapi memang persepsi itu kayaknya masuk. Itu nggak gampang, Bro. Itu ada Coco Roffie ya sampai Bro ini. Coco Roffie. Nggak, itu ada beberapa orang yang memang punya karakter seperti itu. Jadi contoh ya, nggak hanya cowok, ada cewek juga. Jadi misal gini, kita akan ngajak seorang influencer cewek pergi keluar. Tapi kita sudah tahu, kita sudah bayangin cewek ini keluar nggak pernah nggak keren. Kita otomatis akan pilih baju keren apa nggak keren? Ya Keren. Takut kalah kan? Yes, takut nggak ngimbangin, takut nanti kita kayaknya nggak serasi, jalan bersama. Nah, berarti apalagi personal branding yang dibangun oleh Bro Ferry Salim ini benar-benar kuat. Karena Bro Ferry Salim ini pasti keren di mana-mana. Nah, itu kuat bener. Makanya Bro harus manfaatin itu jadi bisnis bisa dahsyat, Bro. Bukan ke makanan, Bro, maksud saya. Kalau makanan agak, kecuali Bro gemuk, suka makan, nunjukin di Instagram suka makan. Ini ngomongin gue lagi nih. Jangan. Nanti dia nggak mau modis. Kadang kita kan mesti mikir kan. Kita ini harus tahu. Ada orang kadang nggak mikir gini loh. Kita ini punya bisnis yang cocok dengan aura kita, gitu loh. Kekuatan kita. Jadi kadang kita maksakan masuk ke bisnis lain, padahal itu nggak sesuai dengan apa yang emosi kita, karakter branding kita itu menyiksa banget, menyiksa. Mungkin bisa dari Bro Sugimitro. Kalau begitu saya kenalin ini bisnis manajer saya. Pak, kalau gandeng boleh jadi duit. Saya sih kalau punya orang konsisten jadi duit, kan kita bisa lihat kelebihan sekolah kepribadian juga bisa loh. Nah, ini saya ada pertanyaan nih buat berdua ya, berdua. Ini sudah menjalani personal branding secara konsisten sehingga berhasil nge-build satu image Ferry Salim sampai sekarang. Ini pakar digital branding. Berhubungan dengan influencer, artis, saya juga ada pertanyaan gini. Kan banyak yang ada persepsi stigma di Indonesia, makin banyak skandal, makin naik namanya, makin ngetop, makin hits. Jadi kadang-kadang di-create, di-setting apa segala macam gitu. Kira-kira itu gimana? Sebagai pakar digital branding, pandangannya. Atau Bu Ferry dulu nih. Dari aspek masing-masing dong. Yang kena isu dulu atau dari pengamat? Dari ini kan bersih. Nggak kena isu. Dari isu ya. Berarti dari luar karena Bro Ferry kan udah dari tahun 90-an sampai sekarang udah melihat banyak influencer, artis apa segala macam. Nah, secara branding tuh gimana sih? Kalau branding gini ya, kalau saya bilang itu salah satu strategi yang paling jitu sebetulnya. Cuman hati-hatinya gini, kalau kita memang mau terkenal itu nggak bangun image tertentu. Kita mau terkenal viral aja, misalnya, oh saya penyanyi pokoknya laguku pingin laku. Itu nggak apa-apa bikin hari ini pacaran dengan si A, besok pacaran dengan B, pacaran C, nggak ada hubungannya. Nggak terlalu ada hubungannya dengan lain-lainnya. Menurutku karena gini ya, karena ada satu lagi konsep di mana orang itu berpikirnya gini, oh penyanyi kalau ganti-ganti pasangan itu is okay. Paham ya? Penyanyi itu sudah biasa, maksudnya mereka nggak terlalu akan bingung. Tapi yang berbahaya itu kalau orang yang memainkan karakter, peran. Nah seperti kalau Bu Ferry Salim kan bukan orang yang bernyanyi, tapi memainkan peran. Karena karakter yang dibangun bertahun-tahun itu bisa rusak dengan seketika dari berita itu. Kalau ini sudah berhasil, bangunnya laki yang profesional, laki yang cinta keluarga, laki yang maksudnya punya apa ya, selalu kayak James Bond-nya Indonesia lah kalau kita lihat ya, keren, gagah ya. Mungkin nanti kalau mau dikuatin lagi supaya lebih banyak cowok juga masuk ke audiensnya, itu bisa Bro sebenarnya. Tinggal ditambahin gerakan olahraganya dibanyakin. Martial art gitu. Iya, nah, itu akan naik. Saya timnya Bro Ferry karena saya melihat oke, ini bersih, image yang di-create bagus. Jadi istilahnya kalau ada brand mau endorse, minta tolong endorse, saya lihat oke ini lebih gampang. Oh iya sih. Nggak ada image buruk negatif kontrak iklan itu selalu ada kata-kata itu. Hati-hati. Semuanya betul. Tidak melakukan perbuatan negatif ataupun kalau nanti misalnya ternyata setelah kontrak ini ternyata melakukan hal-hal ini, kita minta ganti rugi apa
Ternyata banyak produk ya. tuh begitu sebenarnya. Benar. Dan saya nggak terlalu kesulitan, nggak ngeliat banyak kesulitan untuk satu brand minta endorse dari Bro Ferry karena memang image yang dia create udah cukup melekat dan cukup bagus. Jadi itu makanya agak ada perbedaan yang di masyarakat ini, ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima. Kalau di penyanyi itu diterima. Aduh, kenapa gua nggak jadi penyanyi? Loh, coba lihat ya, di luar negeri pun biasa. Coba perhatiin. Ada, oh ya, kayaknya tuh biasa kayak jadi pertanyaan, oke, hari ini pacarnya siapa ya berarti? Hari ini pacarnya siapa? Kayaknya mereka nggak terlalu terganggu di lain-lainnya. Walaupun itu dibuat untuk menaikkan image mereka gitu. Yes, dan rata-rata biasanya label memainkan itu memang. Kalau sekarang pandangannya Bro Ferry gimana? Ya, ini dia. Kalau menurut gua begini, udah 30 katakanlah tahun itu, ini, ya, katakanlah itu adalah membangun image kan gitu kan, skandal atau image gitu kan. Menurut gue skandal atau image itu yang dibangun pasti ada positif dan negatifnya. Iya, betul. Tapi kebanyakan orang akan membangun skandal yang negatif. Karena kalau skandal yang positif, karena nggak akan diomongin dan nggak akan jadi viral. Karena good news ya adalah good news, tapi biasa aja gitu. Tapi kalau orang akan bilang bad news is a good news gitu kan. Nah, jadi orang akan membangun sesuatu image yang negatif. Kemudian akan lebih gampang kalau orang itu masih single. Yes. Yang dibangun adalah dia lagi jalan sama siapa gitu. Iya. Misalnya ketika dia syuting bareng si A, kita bikin aja dia pacaran sama si A nih. Langsung naik wartawan, langsung datang semua. Nah, tapi kalau orang yang sudah berumah tangga, lu mau bangun apa gitu? Misalnya kalau dibangun si ini nyeleweng sama si ini, sekarang jalan sama si ini, istrinya belum tentu mau. Iya. Atau si suaminya belum tentu mau, nggak bisa terima. Karena apa? Sekali berita itu tersebar, orang akan berpikiran bener. Padahal itu dibangun. Nah kan akhirnya malu nih si keluarga, si istri atau suami yang ini kan, keluarga lainnya, keluarga besarnya dan lain-lain. Jadi itu nggak gampang untuk bikin itu. Dan gue termasuk orang yang tidak suka bikin sensasi gitu. Karena gue melihat, gue nggak bisa aja gitu, maksudnya rasanya kayaknya bukan gue deh gitu. Kalau misalnya gue harus terkenal, harus apa, gue bikin sensasi, kayaknya lebih baik gue nggak jadi terkenal. Tapi memang godaan ke arah sana kan pasti ada ya? Ada, itu ada. Lihat orang yang langsung jadi hit banget. Ada gitu, iya gitu. Maksudnya selalu ada nih. Tapi gue merasa it's not me gitu. Itu ada targetnya bro, soalnya gini, kalau kita lihat ya Koko Coffee ya, di Indonesia itu kan kalau waktu lalu kan banyak yang lihat TV itu ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan suka cerita, memviralkan bukan medsos. Maksudnya dulu kan masih cerita mulut ke mulut, tetangga ke tetangga. Makanya yang berat itu kalau segmen marketnya, misalnya kalau kita tahu kayak Bro Ferry ini kan segmennya keluarga. Kena, nggak boleh kayak gitu tuh. Jadi kita harus tahu identitas kita mau main segmen mana dulu juga. Segmennya siapa? Kalau segmennya itu adalah misalnya bukan keluarga, mungkin oke-oke aja bikin sensasi yang aneh-aneh, yang agak out of the box. Karena kan kembali, kalau tujuannya membuat viral itu untuk cari duit, kan mikirnya harus panjang. Apakah ini audiens tambah banyak atau audiens tambah lari, tambah anti? Nah, itu berbahaya banget kalau seperti itu. Ya, jadi ini buat para calon-calon influencer, satu selebgram gitu ya. Mungkin caranya Bro Ferry Salim, it's the hard way, but it's the right way mungkin ya. Jadi kan membangun image yang bagus pelan-pelan sehingga akhirnya long lasting. 20 sekian tahun berkarir di dunia entertainment, di dunia keartisan lah itu, dan berjalan terus. Oke, closing dari Bro Sugi, mungkin beberapa tips dari yang menarik dari karakter Ferry Salim. Oke. Enggak, ini justru pendidikan bagus buat para influencer muda. Karena mereka ini sering kadang tidak konsisten. Tidak konsisten membangun personal brandingnya. Jadi karena terlalu banyaknya medsos, mereka tuh belajarnya kan banyak, sekarang gampang ya. Jadi mereka lihat, oh si A seperti ini, saya pengen jadi si A. Sebentar besok jadi si B, sebentar jadi si C. Nah itu berbahaya, akan buang waktu dan dia nggak akan menjadi apa yang dikit orang tuh nggak terekam. Yes, pelajaran yang paling berharga dari podcast hari ini dengan Bro Ferry Salim adalah seorang yang konsisten membangun personal brandingnya dari bagaimana bisa menampilkan gantengnya nggak hilang sampai usia seperti ini. Dan juga cinta fashionnya tetap kelihatan. Kemudian
terkenal dengan karakter baiknya juga masih terbangun. Karakter baik, sayang keluarga, sayang istri, itu kan masih ada. Kebapakannya sekarang dimunculin ya, dulu nggak ada. Kalau dulu masih nggak punya anak, munculin kebapaan, orang bingung belajar dari mana, ya kan? Nah, tapi ini konsisten dan sambung menyambung. Kadang ada orang yang cepat berubah, jadi dia, oh saya merasa ini gagal, saya rubah banting setir ke gaya ini, tapi akhirnya nggak sesuai karakter. Jadi intinya dari pembicaraan ini yang paling menarik adalah temukan dulu karaktermu ada di mana. Jadi ketika kamu menjalani suatu bidang influencer atau dunia keartisan atau dunia ya mau jadi selebgram, kalian sudah tahu mau ke arah mana yang kalian akan membangunnya. Itu adalah jati diri kamu sendiri yang nggak usah dibuat-buat, nggak menyiksa hidupmu, dan kamu bisa bertumbuh di sana. Nah, itu sih pelajarannya. Kalau dari Bro Ferry Salim, ya masukannya tadi, harusnya Bro Ferry Salim ini seharusnya sekarang sudah antri yang ngajak bisnis, Bro. Kalau bisa mengeluarkan itu secara lebih jelas semua yang sudah dibangun itu, kan nggak semua orang tahu. Nah, ini tugas yang pertama adalah mengeluarkan itu mungkin dalam bahasa medsos. Kalau menurut saya ya, kan medsosnya selama ini masih cuma postingan-postingan foto, tapi mulai kadang mengungkap sejarah sedikit. Saya pernah memenangkan ini selama berapa kali division. Ini di tahun berapa, ada kayak histori dipasang sedikit. Itu mengingatkan orang. Tapi nggak terus-terusan ya. Tapi maksudnya setiap berapa postingan itu akan ada diingatkan ke apa yang dikonsistenkan dari beberapa tahun yang lalu. Dan mungkin ada iklan lama diposting lagi sambil dicandain. Ini loh dulu saya pernah. Itu akan membuat orang menarik pengiklan. Duh, ini dulu yang iklan ini, baru ingat ini orang ini ya. Nah, itu akan narik iklan baru. Nah, itu tips-tips sih untuk Bro Ferry. Kan sudah jago, saya cuma nambahin. Sama jangan lupa pikirin ide untuk bikin line baju ya. Yes. Dandanin saya sesuai janji tadi. Itu jadi line baju yang kita bikin buat dandanin, buat susu, buat dandanin. Enggak, tadi kan carilah partner yang tepat, ya kan? Ini partnernya. Saya model sebenarnya, bukan partner. Koko Rofi ya. Kita mikirin model-model baju itu, kita ngebayangin Koko Rofi kan jadinya kan. Iya. Ya, thank you banget nih. Dikit sih. Seru banget. Ini moga-moga bisa banyak yang kita dapat ya. Saya pasti dapat banyak. Ini input yang bagus banget. Itu so much udah diundang, udah ngobrol-ngobrol, seneng banget bisa ngobrol hari ini. Buat gue ini sangat bermanfaat banget gitu, dan pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Dia memang berbakat, saya jadi tadi mau nanya sampai. Jadi poin of interest itu bagus ya, bagus sekali. Kemudian juga kayaknya mesti diajak main film. Juga masukannya. Oke, sama-sama. Koko Sugi. Ada Koko lagi. Bro aja, Bro. Kalau Koko cukup satu aja. Sugi, iya. Mai, terima kasih banyak. Terima kasih, Bro Salim. Sampai nanti disaksikan jangan lupa di YouTube channelnya Dapur Bisnis Online. Dapur Bisnis Online. Tempat kita ini sudah kayak nubuatan bahwa Bro Ferry Salim akan punya bisnis online nih, kayaknya clothing online. Amin. Wah, sukses Bro kamu tuh. Bikin. Kenalin bisnis manajer saya. Bro Ferry Salim. Thank you.